hai pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali kita balik lagi di Ngopi bareng TVRI. Dan hari ini ditemenin sama Nisa Muhammad. Dan kita juga bakal ngobrol santai untuk hari ini tapi berbobot ya. Dan untuk hari ini seperti biasa kita juga udah punya tamu spesial. Seseorang yang lagi sibuk-sibuknya ngurusin unit desa tapi masih sempat duduk sama kita untuk hari ini di Ngopi bareng TVRI. Dan hari ini sudah datang Direktur BUMDes. Ada Bapak Faisal Hidayat. Hai, apa kabar Pak? Luar biasa Mbak Nisa. Iya, semangat untuk hari ini kita bakal ngobrol gimana sih sebenarnya motor bisa BUMDes ini menjadi motor penggerak ekonomi desa. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi dengan Pak Faisal ya, yang kita panggilnya Pak Faisal, aku bakal kasih tahu dulu, spill dulu sedikit tentang Pak Faisal ini. Jadi Pak Faisal ini sebenarnya Direktur BUMDes itu dari 2019 ya Pak, sampai saat ini juga masih aktif di Sinar Usaha Tabongo Timur, betul. Dan juga pernah bekerja sebagai manajer wilayah di PT Nufarm Indonesia. Betul. Itu juga sebuah perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang agrokimia, nggak jauh-jauh sebenarnya ya. Untuk wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo itu tuh dari 2006 sampai 2010. Nah, sambil kerja ternyata juga suka olahraga jogging ya Pak ya. Pantes ya, kelihatan masih sangat muda sekali. Long run justru, long run ya? 5-10 kilo. 5-10 kilo, apa nggak bisa Pak? Half maraton juga boleh. Oh, half maraton juga. Kalau saya 3 putaran gor itu ngos-ngosan. Aduh, jadi malu, jadi insecure ya. Terus juga hobi berkebun, of course, dan juga suka baca buku. Ya, harus dong. Literasi kita harus diperbaiki kan. Betul. Tapi kalau bukunya bisa tahu apakah juga tentang pertanian atau random semua random, genre? Ada keuangan, ada motivasi, ada macam-macam lah. Oke. Jadi Pak Faisal ini kita tahu sebagai Direktur BUMDes ya, dan mungkin aku juga pengen tahu kenapa Pak Faisal ini tertarik di dunia pertanian? Apakah memang ada latar keluarga dari dunia pertanian kah? Atau gimana? Oke, secara basic sih sebenarnya sarjana pertanian. Ya, S1 sarjana pertanian lulus di Unhas. Kemudian bekerja di bidang yang tidak jauh-jauh juga di bidang agrochemical di PT Nufarm di 2006 sampai 2010. Kemudian memang sih berkebun itu bagian dari pekerjaan tertua ya, tapi itu ada secara orang tua tidak ada sih yang menjadi petani atau berkebun. Malah orang tua saya itu guru bahasa Inggris. Cuma karena terkondisi dengan lingkungan di desa Tabongo Timur ini yang dominan adalah petani, maka ada menggali memori tentang pertanian di kuliah dulu. Artinya apa salahnya kalau kita mencoba menggali ilmu-ilmu pertanian. Akhirnya saya mencoba membudidayakan sebuah tanaman yang itu jadi kelak sebuah inovasi di desa kami. Ya, itu. Tanaman apa itu Pak? Namanya tanaman saca inci. Saca inci atau bintang, kacang bintang. Itu ya, tanaman endemik di benua Amerika Latin. Umumnya di daerah Amazon dan yang terbanyak itu ada di Peru gitu. Nah, ini nanti saya cerita kok bagaimana masuk ke BUMDes. Nah itu dia, penasaran juga sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan ditanya motivasi Bapak untuk mengelola dan juga membesarkan BUMDes ini lebih ke kayak memang karena masyarakat di situnya ya. Dan juga memang memang punya potensi untuk desanya sendiri. Iya. Oke. Sebagai entitas yang dipercaya sebagai lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan desa melalui ekonomi, BUMDes itu tentunya punya dua punya kaki begitu. Kaki kanan ini dia berpikir tentang ekonominya, tetapi kaki kiri ini berpikir tentang pemberdayaan masyarakatnya. Jadi kalau BUMDes itu tidak dominan profit oriented atau business oriented, jadi bisa jadi monopoli dan bisa menjatuhkan pelaku ekonomi di desanya, tidak. Tetapi bagaimana BUMDes itu juga bagaimana memberdayakan masyarakatnya melalui peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Jadi BUMDes bukan sebagai entitas yang merugikan pelaku ekonomi, tetapi bagaimana bisa jadi kolaborator dalam meningkatkan ekonomi di desa. Gitu. Jadi win-win solution ya. Maksudnya masyarakatnya juga, petaninya juga sejahtera gitu kan. Terus juga ini juga bisa lebih meningkat lagi dari usahanya sendiri gitu. Tapi kalau kesibukan Bapak saat ini ya sebagai seorang direktur BUMDes sendiri, ada kegiatan lain kesibukan Bapak sendiri di luar BUMDes? Saya sementara ini kan begini, ada di BUMDes itu ada 7 unit usaha. Ya, semua alhamdulillah bisa berjalan dengan bagus. Jadi full time saya sebagai direktur mengelola bisnis ini, bisnis BUMDes, sambil saya sebagai seorang fasilitator juga di bidang pemberdayaan masyarakat yang sementara ini dimanai oleh CSR oleh PT Astra. Jadi saya sebagai seorang direktur juga bagaimana memberdayakan masyarakat melalui program CSR dari sebuah perusahaan begitu. Perusahaan ini memberikan kami dana hibah, kemudian kami menggunakan sebagai pemberdayaan masyarakat, dan bagaimana masyarakat ini bisa meningkat dalam pendapatannya gitu. Jadi kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari, ya itu sudah full time di kegiatan pemberdayaan dan ekonomi di desa. Oke, baiklah. Kalau tadi apa namanya? Kacang apa tadi, Pak? Kacang saca inci. Kacang saca inci. Aku juga penasaran seperti apa kira-kira kacang saca inci yang katanya Pak Faisal tadi itu dari Peru, Amerika, terus Latin. Bisa sampai ke Gorontalo, jauh banget juga ya. Itu kira-kira gimana ceritanya? Kita akan break sebentar. Kopi dulu, Pak. Mari. Masih di Ngopi Bareng TVRI dan kita juga masih ngobrol sama Pak Faisal, seorang direktur BUMDes untuk hari ini. Tadi kita udah nyampe di kacang saca inci ya. Ini juga menarik sekali gitu, yang dari Amerika tuh udah nyampe ke Gorontalo. Tapi saca inci itu ada di arti, Pak? Saca inci. Arti saca inci tidak ada sih, itu dari apa? Bahasa Latin. Ya, bahasa dari Amerika Latin itu kan suku terbesar ada pada suku Inka dan suku Maya. Jadi begini ceritanya. Kenapa bisa sampai di Tambang Timur? Saca inci ini dibawa oleh pengusaha-pengusaha di Malaysia, Thailand dan Vietnam di 2015 masuk ke Asia Tenggara. Oke, di Indonesia masuk oleh pengusaha di Jawa Barat itu di Indonesia 2010 di Asia Tenggara, 2015 di Indonesia. Jadi beda 5 tahun dengan Asia Tenggara dengan Indonesia ya. Jadi kemudian masuk di Gorontalo 2010 melalui kami. Melalui saya dengan istri saya tanam. Kemudian karena saya diamanai sebagai seorang direktur di desa, direktur BUMDes, saya bilang sama istri, bagaimana kalau kita ikhlaskan aja nih untuk jadi inovasi di desa. Oke. Jadi mulailah di 2020, 2021 kita mulai gerakan penanaman saca inci melalui pemerintah desa. Pemerintah desa dukung, kemudian disebarkan ke petani-petani di seluruh petani di Tabung Timur, khususnya awalnya begini, cara berpikirnya begini. Landasan berpikirnya begini. Kenapa BUMDes harus memberdayakan petani untuk mendapatkan penghasilan di luar tanaman jagung? Karena hampir 70% petani tanaman jagung. Oke. Petani jagung kita tahu penghasilannya per 4 bulan. Tanam jagung 4 bulan kemudian baru berpenghasilan. Nah, sekarang penghasilan mereka untuk kehidupan hari-hari kalau tidak berutang dulu ke koperasi harian ke tengkulak atau pengepul, maka mereka tidak ada penghasilan itu. Jadi ya kalau panen seperti ibarat lingkaran setan, panen bayar utang, tanam panen bayar. Nah, ini yang kita ingin putus. Kita ingin memutus siklus setan itu. Sehingga saya berpikir bersama pemerintah desa, kita harus cari komoditi yang mana hasil panennya bisa per minggu. Setiap minggu bisa dipanen dan off-takernya yang membeli adalah BUMDes. Dan terbukti, setelah melakukan program penanaman ini,
saya bilang nggak usah ganti tanaman jagungnya, tanam aja di pinggir-pinggir pagar gitu. Nanti sambil menanam jagung, hasil panen ini bisa menghidupi keharian mereka dengan cara menjualnya ke BUMDes. Alhamdulillah banyaklah dari ibu-ibu yang menanam ini, ada yang sudah bisa menghidupi kehidupan mereka, yang satu minggu bisa dapat 200-300 ribu. Karena kalau kita beli itu kacang saca inci itu antara 25.000 sampai 60.000. Kalau yang kacang bintang itu 10.000, yang coklatnya itu 25.000, yang putihnya itu sekitar 50 sampai 60.000. Bayangkan penghasilan mereka itu hari gini ya, ibu-ibu ya di rumah bisa menghasilkan 300.000 per minggu. Ya. Dengan modal cuma segitu. Iya. Jadi luar biasa lah. Jadi impact terhadap program BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat kena. Alhamdulillah ini menjadi tolak ukur beberapa lembaga yang datang ke BUMDes kami dan memberikan hibah banyak lah. Jadi BUMDes itu karena berhasil mengelola sebuah komoditi sebagian dari inovasi di desa dan memberikan impact terhadap pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Alhamdulillah dapat apresiasi dari Kementerian Desa. Kami dapat dana hibah 200 juta dengan membeli alat-alat untuk mengelola kacang saca inci menjadi sebuah produk yang nilai value added-nya itu tinggi. Ya, bisa diekspor malah. Bahkan kami dapat kerjasama dengan CSR dari sebuah lembaga swasta itu membangun pabrik yang representatif. Bahkan lengkap dengan laboratorium dan ruang steril pengolahan itu. Bahkan kami kemarin di assessment oleh BP POM itu insya Allah keluar sertifikat POM dari minyak saca inci itu. Luar biasa lah ya. Oke, jadi tetap dua-duanya jalan ya. Maksudnya siap. Untuk kacangnya juga jalan, jagungnya juga jalan, tanpa harus menghentikan satu. Betul, gitu. Betul sekali. Oke, tapi gimana pengalaman Bapak sebagai seorang direktur BUMDes sendiri selama udah mau hampir 6 tahun berarti ya menjabat dari 2019 sampai 2025 itu gimana Pak? Jadi begini, sebagai sebuah lembaga pemberdayaan di lain sisi sebagai sebuah entitas ekonomi, tentunya kami berpikir bahwa BUMDes ini harus punya satu acuan dalam sebuah menjalankan roda bisnisnya. Yang saya pertama lakukan adalah bagaimana membuat sistem. Sistem itu maksudnya begini. Dalam sistem itu ada manajerial yang harus kita patuhi. Jadi manajemen sumber daya manusianya, keuangannya, dan bagaimana mengatur BUMDes itu bisa berjalan tanpa kita harus berada di situ. Jadi sekarang kami itu menggunakan sistem manajemen keuangan yang berbasis database, kemudian pengolahan sumber daya manusia, maksudnya seperti pelatihan, ya, kemudian mengontrol dengan SOP, job description yang lengkap. Sehingga apa yang kami lakukan ini dari mulai 2020 sampai sekarang ini, saya seperti begini, berada di sini. BUMDesnya tetap jalan. Karena apa? Manajemen sudah diatur. Olehnya itu di awal saya berjalan, saya bilang sama pemerintah desa, berikan saya ruang untuk mengelola lembaga ini dengan mengacu kepada pola-pola seperti sebuah perusahaan. Iya, ya. Kalau dikatakan BUMDes itu adalah sebuah lembaga yang menggunakan entitas sebuah bisnis, tentunya kita harus menggunakan cara-cara begitu. Kalau misalnya contoh, saya merekrut pegawai, jangan pernah ada campur tangan pemerintahan untuk titipan misalnya KTBL atau saya menggunakan kaidah seleksi manajemen seperti HRD yang ada. Saya saya menggunakan tes psikotes yang agak sedikit memang orang kayak mau terima PNS ini kenapa ribet sekali gitu. Tapi saya menghasilkan sumber daya manusia yang bagus. Berkualitas. Ya, berkualitas. Demikian juga saya tidak pernah ada toleransi terhadap misalnya ada mau uang keluar tanpa harus dicatat. Jadi manajemen keuangan itu menggunakan aplikasi yang sudah berbasis database sehingga sepeser pun itu tercatat. Kalau ada misalnya ada yang boleh saya pinjam, tidak akan ada yang bisa sampai ke sana karena semua tercatat. Nah, itulah yang menyebabkan kami, alhamdulillah BUMDes kami itu mendapat apresiasi melalui
beberapa lembaga pemeriksa, misalnya BPKP, mereka menyarankan kalau mau belajar tentang cara pengelolaan keuangan, silakan datang ke BUMDes kami. Dan terakhir kami kemarin dijadikan pemateri di Temu Inovasi BUMDes yang diselenggarakan oleh Dinas PMD Provinsi. Itu saya bercerita tentang best practice saya dalam menjalankan BUMDes. Pertama saya terapkan itu manajemen dengan berbasis sistem. Alhamdulillah sampai saat ini ya. Keren begitu. sih, jadi manajemennya emang sudah tertata dari awal gitu. Oke, kita masih bakal ngobrol lagi sama Pak Faisal untuk hari ini di Ngopi Bareng. Kita ngopi dulu lah Pak sebelum kita Siap, ngobrol lagi. iya, mari ya. Masih di Ngopi Bareng TVRI dan kita juga masih ngobrol sama Pak Faisal, Direktur BUMDes yang hari ini juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir ya. Aku ini penasaran sebenarnya Pak, kacang saca inci ini kira-kira bisa menghasilkan apa saja seperti kacang pada umumnya, apa gimana? Oke, kenapa kami memilih saca inci ini? Selain usia panennya cepat, nilai manfaatnya sangat banyak, terutama bagi kesehatan. Yang terakhir adalah bagaimana tanaman saca inci, kacangnya terutama itu sangat mudah untuk dijadikan berbagai macam varian produk. Tetapi end produk yang paling banyak itu memang minyaknya. Nah, oke, saya cerita minyaknya dulu. Minyak kacang saca inci ini itu menghasilkan minyak dengan kandungan omega 3 tertinggi, mengalahkan minyak ikan, Mbak Nisa. Iya, 17 kali lebih kuat dari minyak ikan. Ya, itu alasan kami. Kenapa? Omega 3 kita tahu bagus untuk kualitas darah dan pertumbuhan tumbuh kembang otak. Ya, jadi untuk anak-anak sampai orang tua pun bagus. Iya. Selain minyaknya mengandung omega 3, 6, 9, juga mengandung antioksidan vitamin E dan A. Vitamin E-nya ini kita tahu sebagai anti-aging dan seterusnya. Kemudian vitamin A bagus untuk mata ya. Jadi selain minyak sebagai end produk yang paling umum, tetapi kacang saca inci ini juga bisa dibuatkan seperti susu yang diminum setiap hari untuk anak-anak, untuk orang dewasa bisa. Jadi karena kandungan susu kacang saca inci ini itu tinggi protein, ya sangat bagus untuk tumbuh kembang pertumbuhan untuk anak-anak dan sebagai blok pembangun lah, protein kan sebagai itu. Kemudian varian produk lain dari minyak ini bisa dijadikan lotion, bisa dijadikan snack bar, bisa dijadikan kalau minyak ya contoh bikin sabun untuk skincare ya, sabun, lotion dan lain-lain lah ya. Dari minyak juga bisa menghasilkan selai. Bisa kacangnya bikin snack bar ya. Tepungnya itu jadi kacangnya pun bisa dijadikan tepung protein ya. Kami bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo itu sudah melakukan penelitian beberapa produk ya, salah satunya susu yang jadi susu serbuk ya itu. Kemudian mereka ada beberapa penelitian yang melakukan uji apakah bisa dijadikan sebagai pengganti bahan baku kedelai untuk tahu tempe. Bisa. Daunnya terakhir kami mendapat itu dijadikan teh pouch. Jadi, gitu iya, teh pouch. Jadi daunnya dikeringkan, kemudian dicacah, kemudian dijadikan teh celup begitu. Kemudian kacangnya juga itu menghasilkan cangkang. Cangkangnya itu ya bisa diseduh di air hangat, dijadikan teh di pagi hari. Manfaatnya apa Mbak Anis? Itu bisa untuk orang asam urat. Disclaimer. Iya. Karena ini sebagai nutrisi saja. Dia bisa beberapa testimoni mengatakan beritanya ke saya, Pak Faisal, tehnya ini bisa untuk asam urat saya semua. Terbukti ya? Iya. Okay. Ya, ada yang kena gula, bisa turun kadar gulanya. Ya. Jadi alhamdulillah selain dari sisi manfaat ekonomi, ternyata kesehatan juga.
bagus untuk stunting untuk anak, Mbak Nisa. Jadi bisa masuk di program di desa itu sebagai program stunting. Mungkin itu untuk manfaat saja. Keren ya, maksudnya untuk skala kacang tapi sudah bisa merambah sampai ke dunia skincare sebenarnya. Bisa bikin lotion, bisa bikin sabun juga gitu kan. Tapi ini apakah ada produk-produk yang memang sekarang mungkin yang sudah Bapak keluarkan, produk yang paling banyak diminati saat ini mungkin? Ya, yang paling banyak produk kami itu adalah minyak Sacha Inci. Dengan brandnya kami menggunakan namanya Sachita. Ya, jadi minyak itu brandnya Sachita atau Sacha Inci Tabongo. Oh gitu, Sacha Inci Tabongo, keren, sangat kreatif. Kalau produk lain ada sih, kacang itu diusahakan oleh ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga bikin kacang Kentucky. Ada kacangnya yang bisa disangrai, dibikin makan kayak kacang kuaci begitu. Oh, jadi kayak cemilan gitu ya. Betul, jadi ngemil tapi tetap sehat. Ya. Gitu. Mungkin yang mau diet juga boleh pakai ini. Boleh dietnya. Jadi kan terang ngemil tidak stres ya Pak ya, nggak overthinking habis itu. Oke Pak, mungkin yang terakhir ya, harapan Bapak sendiri sebagai Direktur BUMDes dan harapan Bapak untuk produk ini, kacang Sacha Inci lebih fokusnya Pak. Jadi Mbak Nisa begini, saya berpikir BUMDes itu ibarat seperti lembaga BUMN yang ada di Indonesia. Jadi bergantinya Menteri BUMN tidak menggoyahkan lembaga BUMN. Misalnya, saya sebut salah satu bank dalam negeri, berganti direkturnya, dia tetap ada. Jadi BUMDes seperti itu. Saya pun mundur, ya, diganti ke BUMDes ini tetap seperti adanya dengan sistem yang berjalan. Itu harapan saya. Jadi dia kuat secara fundamental, secara fondasi, secara ekonomi, secara keuangan, secara manajemennya, dia kuat. Maka itu yang saya letakkan sekarang. Harapan saya ke depan begitu. Saya diganti, kepala desa diganti, ibarat mengganti presiden sekalipun, BUMDes ini tetap bisa jalan. Itu harapan saya yang pertama. Tentang produk ini inovasi yang terus berkelanjutan. Ya, nanti suatu saat bisa nanti satu unit usaha yang membidangi Sacha Inci ini menemukan produk tambahan lagi sehingga lebih memberi dampak impact secara tadi ada kesehatannya di masyarakat, juga di bidang ekonominya di masyarakat, sehingga apa yang didapat oleh BUMDes melalui inovasi kacang Sacha Inci ini ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat di desa Tabongo Timur. Gitu kira-kira. Jadi intinya Pak Faisal ini berharap siapapun nantinya, karena kan mungkin bukan mungkin lagi sih akan ada pergantian pemain gitu kan. Jadi harapannya kalau boleh ya, kalau memang stabil seperti ini, kalau boleh lebih baik lagi ya Pak ya. Itu tidak mengurangi apapun sekarang yang sudah ada di BUMDes sendiri gitu. Baik, sangat menginspirasi sekali ya obrolan kita untuk hari ini. Semoga kacang Sacha Inci ya. Sacha Inci ini bisa lebih dikenal lagi sama masyarakat ya. Yang pastinya juga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh banyak orang gitu. Dan seperti harapan Bapak tadi, semoga melalui program-program dari BUMDes sendiri ini juga bisa ngasih manfaat untuk nggak cuman sekedar masyarakat di situ, tapi semua orang yang bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya bisa hadir di Ngopi Bareng TVRI untuk hari ini. Semoga semuanya juga bisa berjalan dengan lancar. Dan kita akan balik lagi di episode selanjutnya. Saya Nisa pamit, bye-bye.